hubungan kita, Mas. Diam kamu, itu urusanku. Berapa banyak dari kita yang terjaga di tengah malam, mempertanyakan arti kesetiaan saat kepercayaan kita dihancurkan berkali-kali? Di cerita setengah sadar kali ini, kita akan melihat bagaimana sebuah rumah tangga yang kokoh perlahan retak oleh badai rahasia. Siapkan secangkir kopi Anda, dan mari kita masuk ke babak pertama. Aroma bawang goreng dan kaldu ayam yang gurih menguar dari dapur Mungi Larasati, memecah kesunyian subuh yang masih berkabut tipis. Jari jemarinya yang cekatan bergerak lincah membungkus kotak-kotak nasi pesanan catering, sebuah usaha rumahan yang ia rintis dengan peluh demi menambah tabungan masa depan keluarga kecilnya. Di sudut ruang makan, Saras, putri kecilnya yang berusia 6 tahun, masih terkantuk-kantuk dengan seragam sekolah yang rapi, sesekali menyuap nasi goreng buatan ibunya dengan lambat. Laras tersenyum memandangi putrinya, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya setiap kali melihat wajah polos itu, sebuah jangkar yang membuatnya selalu kuat berdiri seberapapun lelahnya tubuhnya setelah terjaga sejak pukul 3 pagi. Baginya, rutinitas ini adalah simfoni kebahagiaan sejati, sebuah kehidupan sederhana yang dibangun di atas fondasi cinta yang tulus bersama suaminya, Arga, yang selalu ia pandang sebagai pria terbaik dalam hidupnya. Arga turun dari tangga dengan langkah yang tampak tergesa-gesa, mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut di bagian lengan, kontras dengan penampilannya yang biasanya selalu rapi dan perfeksionis. Pandangannya tidak lepas dari layar ponsel yang menyala terang, memantulkan cahaya biru yang redup di pupil matanya yang tampak sedikit merah karena kurang tidur beberapa hari terakhir. Ketika Laras menyapanya dengan senyuman hangat sambil menyodorkan secangkir kopi hitam kesukaannya, Arga hanya bergumam pendek tanpa menoleh. Jemarinya terus menari di atas layar dengan gerakan yang gelisah dan sedikit gemetar. Laras mengernyitkan dahi, merasakan ada perubahan atmosfer yang dingin, namun ia segera menepis pikiran buruk itu, menganggap suaminya mungkin sedang memikirkan proyek besar di kantornya yang belakangan ini sering menyita waktu dan energinya hingga larut malam. Keheningan di meja makan terasa semakin pekat dan canggung ketika Arga tiba-tiba menggebrak meja dengan pelan, sebuah reaksi spontan yang membuat Saras terkejut hingga menjatuhkan sendoknya ke lantai. Wajah Arga mendadak memerah. Matanya melebar memandangi layar ponsel sebelum akhirnya ia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan sebuah senyuman tipis yang tampak sangat janggal di hadapan anak dan istrinya. Laras berlutut mengambil sendok Saras, lalu memandang suaminya dengan tatapan penuh selidik namun tetap lembut, bertanya apakah ada masalah serius di tempat kerja yang bisa ia bantu dengarkan atau sekadar bagi bebannya. Arga menggeleng cepat, memasukkan ponselnya ke dalam saku celana dengan terburu-buru seolah-olah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang sangat terlarang, lalu meneguk kopinya yang masih panas hingga tersisa setengah tanpa memedulikan rasa peka di lidahnya. Sebelum berangkat, Arga melangkah mendekati Laras dan mengecup keningnya, sebuah kebiasaan lama yang kini terasa berbeda bagi Laras, seperti ada jarak yang tak kasat mata yang memisahkan jiwa mereka berdua. Laras merasakan kecupan itu dingin, hambar, dan terkesan seperti sebuah formalitas belaka untuk menenangkan kecurigaan yang mungkin timbul di benak seorang istri yang peka. Arga kemudian berpamitan dengan suara yang agak serak, bergegas keluar menuju sepeda motornya tanpa menunggu Laras mengantarnya sampai ke depan pintu pagar seperti yang biasa mereka lakukan setiap pagi. Laras berdiri di ambang pintu, memandangi punggung suaminya yang perlahan menghilang di tikungan kompleks, meninggalkan rasa hampa yang aneh dan sebuah firasat buruk yang mulai tumbuh bagai benih liar di sudut hatinya. Siang harinya di sekolah tempatnya mengajar, pikiran Laras masih sering melayang memikirkan gelagat aneh Arga yang belakangan ini menjadi sangat protektif terhadap ponsel genggamnya hingga membawanya bahkan saat ke kamar mandi. Saat jam istirahat, Laras mencoba menghubungi nomor Arga untuk sekadar memastikan suaminya sudah makan siang. Namun panggilan tersebut berulang kali dialihkan dan hanya menyisakan nada sibuk yang menjemukan.
Kegelisahan Laras semakin memuncak ketika ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk mengecek transferan dari pemesan catering, dan secara tidak sengaja melihat saldo tabungan bersama mereka telah berkurang dalam jumlah yang cukup signifikan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jantung Laras berdegup kencang, jemarinya mendadak dingin saat menyadari ada beberapa transaksi keluar misterius pada jam 2 pagi, sebuah waktu di mana seharusnya seluruh penghuni rumah sedang terlelap dalam mimpi. Malam telah larut ketika Arga melangkah masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya sengaja dibuat sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara yang dapat membangunkan anak dan istrinya yang ia duga sudah tertidur lelap. Namun, langkahnya terhenti saat melihat lampu ruang tamu masih menyala terang, menampilkan sosok Laras yang duduk tegak di sofa dengan kedua tangan terlipat di dada, menatapnya dengan pandangan mata yang menuntut penjelasan. Suasana seketika menjadi tegang, hanya menyisakan suara detik jam dinding yang terdengar seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis atas kesalahan yang disembunyikan. Arga mencoba bersikap tenang, melemparkan tas kerjanya ke kursi lain lalu tersenyum lebar yang dipaksakan, mencoba mengalihkan perhatian Laras dengan mengeluhkan betapa macetnya jalanan kota dan betapa melelahkannya rapat lembur bersama jajaran direksi kantor malam ini. Laras tidak bergeming dari posisinya, ia tidak membalas senyuman itu melainkan langsung menyodorkan layar ponselnya yang menampilkan rincian mutasi rekening bersama mereka yang terkuras jutaan rupiah dalam semalam. Pertanyaan yang keluar dari bibir Laras terdengar tenang namun menusuk, meminta kejujuran dari pria yang telah menemaninya selama 7 tahun ini tentang kemana perginya uang yang seharusnya dialokasikan untuk biaya renovasi atap rumah yang bocor. Arga tampak terkejut. Rona wajahnya berubah drastis dari pucat menjadi kemerahan, sebuah kepanikan yang berusaha ia tutupi dengan cara menaikkan nada suaranya untuk mengintimidasi Laras agar merasa bersalah karena telah lancang memeriksa keuangan tanpa izinnya. Ia berdalih bahwa uang tersebut dipinjam oleh Riko, sahabat karibnya di kantor, yang sedang mengalami musibah mendesak karena ibunya harus segera dioperasi di rumah sakit. Mendengar nama Riko disebut, kecurigaan Laras sedikit mereda namun tidak sepenuhnya hilang, karena ia tahu betul bahwa Riko adalah orang yang baik dan selalu ada untuk mereka di masa-masa sulit dahulu. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Arga yang tidak sinkron dengan kata-katanya. Matanya terus bergerak gelisah, menghindari kontak mata langsung dengan Laras dan lebih memilih memandangi ujung sepatunya sendiri yang kotor. Laras menghela napas panjang, mencoba meredam egonya sendiri dan mengingatkan Arga dengan lembut bahwa lain kali segala bentuk pengeluaran besar dari tabungan bersama harus dibicarakan terlebih dahulu agar tidak memicu kesalahpahaman. Arga mengangguk cepat, tampak sangat lega karena kebohongannya berhasil diterima, lalu segera memeluk Laras dengan erat sambil membisikkan kata-kata manis berisi janji bahwa Riko akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dekat bersama dengan bonusnya. Setelah Laras pergi ke kamar untuk memeriksa tidur Saras, Arga terduduk di tepi sofa ruang tamu sambil memegangi kepalanya yang terasa mau pecah karena tekanan batin yang luar biasa besar. Ia merogoh ponselnya, membuka sebuah aplikasi dengan logo sirkus warna-warni yang menyembunyikan realitas kejam di balik animasi putaran roda slot yang telah menghipnotis jiwanya selama 3 bulan terakhir. Layar tersebut menampilkan saldo akun judinya yang kini kosong melompong, menyisakan histori kekalahan beruntun yang telah menelan seluruh uang tabungan yang baru saja ia ambil dari rekening bersama istrinya. Bukannya kapok, rasa sesak di dadanya justru memicu adrenalin baru. Sebuah hasrat magis dan bisikan sesat yang meyakinkannya bahwa jika ia bisa mendapatkan modal sedikit lagi, ia pasti bisa memenangkan kembali semua uang yang hilang dan memperbaiki semuanya sebelum Laras menyadari kenyataan yang sebenarnya. Di dalam kamar yang temaram, Laras berbaring di samping Saras yang tertidur pulas. Namun matanya tetap menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang tidak tenang dan berkecamuk hebat. Kebohongan Arga mungkin terdengar logis bagi orang asing. Namun bagi seorang istri yang sangat mengenal setiap nada suara suaminya, ada melodi kepalsuan yang sangat kentara dalam penjelasan Arga tadi. Laras memeluk erat tubuh kecil Saras, merasakan detak jantung anaknya yang teratur,
seolah mencari kekuatan dari keheningan malam untuk menghadapi misteri yang mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Ia berdoa dalam hati agar kecurigaannya hanyalah bentuk kecemasan yang berlebihan dari seorang wanita, tanpa pernah menyadari bahwa di ruang sebelah, suaminya sedang melangkah masuk ke dalam jurang kehancuran yang akan menyeret mereka semua ke dalam penderitaan. Awal mula petaka itu sebenarnya terjadi 3 bulan yang lalu di sebuah warung kopi pojok kantor, saat Arga merasa jenuh dengan tekanan kerja yang monoton dan tuntutan finansial yang semakin mencekik leher. Rico yang saat itu sedang asyik memainkan ponselnya memperlihatkan sebuah kemenangan besar dari sebuah permainan tebak angka dan putaran gambar di layar handphone yang tampak sangat mudah dijalankan oleh siapa saja. Arga yang awalnya skeptis dan menganggap hal itu sebagai penipuan belaka, akhirnya tergoda untuk mencoba setelah melihat Rico berhasil mencairkan uang kemenangan senilai 1 bulan gaji mereka hanya dalam hitungan menit saja. Rasa penasaran yang bercampur dengan keserakahannya memicu Arga untuk mengunduh aplikasi tersebut, mendaftarkan akun pertamanya dengan modal kecil yang ia sisihkan dari uang jajan bulanannya tanpa berpikir panjang. Pada taruhan-taruhan awal, algoritma jahat dari bandar judi online tersebut dengan sengaja memberikan Arga kemenangan demi kemenangan manis yang membuatnya merasa seperti seorang jenius finansial baru. Uang ratusan ribu rupiah berubah menjadi jutaan rupiah hanya dalam semalam, memicu ledakan dopamin di otaknya yang menimbulkan euforia luar biasa dan rasa percaya diri yang berlebihan bahwa ia bisa kaya tanpa kerja keras. Arga mulai membelikan laras perhiasan emas dan membawa keluarganya makan di restoran mewah, mengklaim bahwa uang itu adalah bonus prestasi kerja dari bosnya yang puas dengan kinerjanya. Laras yang polos menerima semua itu dengan rasa syukur dan bangga, tanpa pernah tahu bahwa hadiah-hadiah indah tersebut dibeli dengan uang haram hasil taruhan yang sewaktu-waktu bisa berbalik menjadi bumerang mematikan. Namun, fase bulan madu itu tidak bertahan lama karena bandar mulai membalikan keadaan sesuai dengan desain sistem mereka yang kejam dan penuh tipu daya. Kemenangan yang awalnya datang bertubi-tubi perlahan sirna, digantikan oleh kekalahan demi kekalahan yang menguras habis uang kemenangan awal beserta modal dasar yang diinvestasikan Arga. Setiap kali kalah, ego Arga menolak untuk berhenti. Ia merasa penasaran dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa putaran berikutnya adalah giliran dia untuk menang besar dan mengembalikan semua kerugiannya. Ilusi psikologis inilah yang menjebak Arga semakin dalam ke dalam lingkaran setan judi online, mengubahnya dari seorang suami yang rasional menjadi seorang pecandu berat yang rela melakukan apa saja demi memuaskan dahaga taruhannya. Perubahan perilaku Arga mulai berimbas pada kinerjanya di kantor, di mana ia sering melewatkan tenggat waktu pekerjaan penting dan sering terlihat melamun di meja kerjanya dengan pandangan mata yang kosong. Rico yang menyadari bahwa sahabatnya sudah melangkah terlalu jauh dan berada di luar kendali, mencoba menegurnya secara personal di area parkir kantor saat jam pulang sekolah. Rico mengingatkan Arga tentang bahaya kecanduan judol dan dampaknya bagi masa depan Laras dan Saras, meminta Arga untuk segera menghapus aplikasi tersebut sebelum semuanya terlambat dan menghancurkan hidupnya. Namun, Arga yang sudah tersihir oleh ilusi kemenangan menolak mentah-mentah nasihat itu dengan penuh amarah, menuduh Rico iri dengan potensi kemenangannya dan menegaskan bahwa ia tahu persis apa yang sedang ia lakukan dengan hidupnya sendiri. Malam itu, setelah perselisihan dengan Rico, Arga bukannya merenung malah mencari tempat sepi di sebuah kafe terpencil untuk kembali memuaskan hasrat berjudinya yang sudah membakar jiwanya. Dengan sisa uang di rekeningnya yang semakin menipis, ia terus menekan tombol putar di layar ponselnya dengan harapan yang semakin menipis namun penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Setiap kekalahan baru dirasakannya seperti hantaman fisik di dadanya, membuat napasnya sesak dan keringat dingin bercucuran membasahi kemejanya yang mulai bau apa. Dalam kegelapan kafe itu, Arga menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, namun rantai tak kasat mata dari judi online telah mengikat lehernya begitu kuat, menariknya jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan yang siap menelan seluruh kebahagiaan keluarganya. Sinar matahari sore yang hangat biasanya membawa kedamaian di teras rumah Laras,
tempat ia biasa duduk bersama Saras sambil menemaninya membaca buku cerita setelah pulang dari sekolah dasar. Namun sore ini, kedamaian itu pecah berkeping-keping ketika 3 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan wajah beringas menghentikan motor mereka tepat di depan pagar rumah dengan kasar. Tanpa permisi, salah satu dari mereka menggedor pintu pagar besi dengan sangat keras hingga menimbulkan suara dentangan memekakan telinga yang membuat Saras menjerit ketakutan dan langsung memeluk kaki ibunya. Laras dengan jantung yang berdebu hebat mencoba menenangkan anaknya, menyuruh Saras masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam sebelum ia melangkah keluar menghadapi para tamu tak diundang tersebut. Dengan tangan yang gemetar namun berusaha tetap tegap, Laras membuka pintu rumah dan menanyakan maksud kedatangan ketiga pria asing yang menatapnya dengan pandangan mengintimidasi dan penuh ancaman. Pria yang berdiri di tengah, yang memiliki tato besar di sepanjang lengan kanannya, melemparkan selembar kertas fotokopi dokumen ke arah meja teras yang menampilkan data pribadi Arga beserta tanda tangan digitalnya. Pria itu menjelaskan dengan suara berat dan penuh penekanan bahwa Arga memiliki utang menunggak sebesar 50 juta rupiah di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal yang harus segera dilunasi hari itu juga. Laras bak tersambar petir di siang bolong, matanya terbelalak membaca lembaran tersebut, tidak percaya bahwa suaminya yang selama ini ia kenal baik telah berutang dalam jumlah sebesar itu tanpa pengetahuannya. Laras mencoba menjelaskan bahwa mungkin ada kesalahan data atau penipuan identitas yang menimpa suaminya, karena Arga adalah seorang karyawan dengan gaji yang cukup dan tidak pernah mengeluhkan masalah keuangan. Namun, para penagih utang itu tidak mau mendengar alasan apapun. Mereka mulai berteriak mencaci maki Laras dengan kata-kata kasar yang bisa terdengar jelas oleh para tetangga sekitar yang mulai keluar rumah untuk menonton. Salah satu pria bahkan dengan sengaja menendang pot bunga kesayangan Laras hingga pecah berantakan di lantai teras, sebagai bentuk peringatan keras bahwa mereka tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan yang lebih parah jika uang tidak segera ditransfer. Ketakutan dan rasa malu yang luar biasa bercampur aduk di dada Laras, membuatnya air matanya menetes tanpa bisa dibendung di hadapan tatapan menghakimi dari lingkungan sekitarnya. Setelah para penagih utang itu pergi dengan memberikan tenggat waktu hingga esok pagi, Laras luruh di lantai teras yang kotor oleh pecahan pot dan tanah, menangis terseduh-seduh dalam kesendirian yang mencekam. Dunianya terasa runtuh seketika. Semua bayangan tentang keluarga ideal dan masa depan yang cerah sirna digantikan oleh realitas mengerikan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dalam mimpi buruk sekalipun. Ia teringat akan Saras yang masih mengurung diri di dalam kamar. Dengan sisa kekuatan yang ada ia berdiri dan melangkah masuk untuk memeluk erat putrinya yang sedang menangis ketakutan di sudut tempat tidur. Dalam pelukan itu, Laras bersumpah bahwa ia harus kuat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya dan menyelesaikan kekacauan ini demi keselamatan darah dagingnya sendiri. Malamnya, saat Arga pulang dengan wajah tanpa dosa, Laras tidak lagi menyambutnya dengan kelembutan melainkan dengan amarah yang meledak-ledak yang telah ia bendung sejak sore hari. Ia melemparkan kertas tagihan pinjol itu tepat ke wajah Arga, menuntut penjelasan jujur tanpa ada lagi kebohongannya tentang untuk apa uang puluhan juta itu digunakan dalam waktu singkat. Arga yang tidak bisa lagi mengelak akhirnya berlutut di kaki Laras, menangis sejadi-jadinya sambil memegangi kedua tangan istrinya, mengakui bahwa semua uang itu telah habis digunakan untuk bermain judi online. Pengakuan jujur yang keluar dari mulut Arga terasa seperti pisau berkarat yang ditusukkan berkali-kali ke jantung Laras, menghancurkan seluruh rasa percaya yang telah ia bangun dengan kesetiaan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ruang tamu itu mendadak terasa seperti ruang sidang yang dingin dan mencekam, di mana Arga terus bersujud di lantai sambil meratapi kebodohannya dan memohon ampunan dari Laras yang berdiri kaku bak patung lilin. Arga bersumpah demi Tuhan dan demi nyawa Saras bahwa ia sangat menyesal, mengklaim bahwa dirinya adalah korban dari sistem judi yang menjebaknya dan berjanji akan menghapus semua aplikasi tersebut selamanya dari hidupnya. Laras menatap suaminya dengan pandangan yang kosong, bercampur antara rasa jijik, marah,
dan kasihan melihat pria yang dulu ia hormati kini mengemis iba dalam kondisi yang begitu mengenaskan dan kehilangan harga diri. Logika di kepalanya berteriak menyuruhnya untuk mengemas barang-barang dan pergi meninggalkan pria ini. Namun ikatan pernikahan dan rasa cintanya yang mendalam menahan langkah kakinya di tempat. Di tengah badai emosi itu, pikiran Laras melayang ke masa depan Saras yang masih sangat panjang dan membutuhkan sosok seorang ayah dalam tumbuh kembangnya yang penuh tantangan. Jika ia memilih untuk bercerai sekarang, stigma sebagai anak dari keluarga yang berantakan akan melekat pada Saras. Belum lagi beban utang Arga yang pasti akan terus mengejar mereka kemanapun mereka pergi berlindung. Laras menarik napas dalam-dalam, mencoba menjernihkan pikirannya dari amarah kedagingan dan mulai berpikir sebagai seorang ibu yang harus melindungi masa depan anaknya di atas egonya sendiri. Ia menyadari bahwa meninggalkan Arga saat ini berarti membiarkan suaminya hancur sepenuhnya. Dan ia tidak ingin menjadi istri yang hanya ada di saat senang namun lari ketika badai besar datang menguji kesetiaan mereka. Dengan suara yang bergetar namun penuh dengan ketegasan yang baru, Laras menyuruh Arga untuk berdiri dan duduk di sofa, untuk mendengarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika masih ingin mempertahankan pernikahan mereka. Syarat pertama yang diajukan Laras adalah penyerahan total seluruh akses keuangan Arga, mulai dari kartu ATM, buku tabungan, hingga akun aplikasi perbankan di ponselnya harus dipegang penuh oleh Laras tanpa pengecualian. Syarat kedua, Arga harus merelakan mobil keluarga mereka dijual untuk melunasi seluruh utang pinjol ilegal yang mendesak hari itu juga agar teror dari para debt collector beringas itu segera berakhir. Arga yang sudah tidak memiliki pilihan lain dan sangat ketakutan akan kehilangan keluarganya, mengangguk setuju dengan cepat tanpa berani membantah satu patah kata pun dari keputusan istrinya. Keesokan harinya, Laras mulai bergerak cepat mengeksekusi rencana penyelamatan keluarganya dengan menjual mobil mereka ke sebuah dealer mobil bekas dengan harga yang sedikit di bawah pasaran demi mendapatkan uang tunai secepatnya. Uang hasil penjualan mobil itu langsung ia gunakan untuk melunasi utang-utang Arga, membersihkan nama baik keluarga mereka dari daftar hitam pinjaman online yang mengerikan itu. Proses pelunasan itu menguras hampir seluruh uang hasil penjualan mobil, hanya menyisakan sedikit dana darurat yang Laras simpan rapat-rapat di rekening rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk suaminya. Laras merasa tubuhnya sangat lelah, namun ada sedikit kelegaan di hatinya melihat badai pertama berhasil dilewati, meskipun ia tahu bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai dari titik nol ini. Namun, keputusan Laras untuk bertahan dengan suami penjudi tidak mendapat dukungan dari lingkaran keluarga terdekatnya, terutama dari Dinda, adik kandungnya yang terkenal vokal dan sangat rasional dalam memandang hubungan. Saat berkunjung ke rumah Laras, Dinda mengamuk setelah mengetahui bahwa kakaknya rela menjual aset berharga demi menutupi kesalahan fatal yang dibuat oleh seorang pria pecandu judi. Dinda mengingatkan Laras dengan keras bahwa kecanduan judi adalah penyakit mental yang sangat sulit disembuhkan, dan Arga hanya memanfaatkan kebaikan hati Laras untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jerat hukum. Laras hanya terdiam mendengarkan makian adiknya, mencoba tetap teguh pada pendiriannya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya sebelum pintu maaf benar-benar ditutup rapat. Kehidupan di rumah tangga Laras dan Arga perlahan mulai memasuki fase normal baru yang dipenuhi dengan kecanggungan dan pengawasan ketat di setiap sudut aktivitas harian mereka. Arga kini berangkat kerja menggunakan angkutan umum atau ojek online, sebuah perubahan gaya hidup yang drastis namun ia jalani dengan wajah yang tampak pasrah dan penuh penyesalan di hadapan istrinya. Di rumah, ia menjadi sangat rajin membantu pekerjaan domestik, mulai dari menyapu lantai, mencuci piring, hingga menemani Saras mengerjakan tugas sekolahnya dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Laras memandangi pemandangan itu dari kejauhan dengan perasaan yang sedikit tenang, berharap bahwa pertobatan suaminya adalah sebuah kebenaran yang tulus dan bukan sekadar sandiwara sesaat untuk meredakan situasi tegang. Setiap malam sebelum tidur, Arga selalu menunjukkan ponselnya kepada Laras secara sukarela, memperlihatkan histori panggilan, pesan teks,
dan memastikan tidak ada aplikasi judi yang terpasang di perangkatnya lagi. Tindakan transparan ini perlahan mulai menumbuhkan kembali benih-benih rasa percaya di hati Laras yang sempat mati suri akibat kebohongan besar yang dilakukan Arga di masa lalu. Laras mulai kembali tersenyum, memasak makanan kesukaan Arga, dan memberikan kehangatan seorang istri yang sempat hilang selama berminggu-minggu konflik batin mereka berlangsung. Baginya, melihat Arga kembali beribadah dengan tekun dan menghabiskan waktu bersama anak adalah jawaban atas doa-doa malamnya yang penuh dengan air mata keputusasaan yang mendalam. Namun, di balik topeng kesalehan dan penyesalan yang ia tunjukkan dengan sangat rapi di depan Laras, jiwa Arga sebenarnya sedang mengalami siksaan batin yang luar biasa akibat efek putus obat dari kecanduan judinya. Setiap kali ia melihat rekan kerjanya di kantor memainkan ponsel mereka, dadanya terasa berdegup kencang dan pikirannya langsung melayang pada sensasi memacu adrenalin saat melihat roda slot berputar di layar kaca. Hasrat terlarang itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur sementara di bawah tekanan rasa bersalah, dan kini mulai terbangun kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan menuntut untuk segera dipuaskan kembali. Arga mulai merasa tersiksa dengan statusnya yang tidak memegang uang sepeser pun, merasa seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri yang ruang geraknya dibatasi secara ketat oleh istrinya. Pikiran licik Arga mulai bekerja kembali ketika ia menyadari bahwa meskipun ia tidak memegang kartu ATM, ia masih memiliki akses ke komputer kantor yang memiliki koneksi internet cepat, tanpa pengawasan ketat dari pihak luar. Ia mulai mencari celah untuk mendapatkan modal taruhan baru tanpa harus memicu kecurigaan Laras yang selalu memeriksa mutasi rekening pribadinya setiap malam secara berkala. Arga mulai mendekati beberapa teman lama di luar lingkungan kantor yang tidak mengetahui masalah pribadinya, mencoba meminjam uang dengan dalih modal usaha sampingan atau biaya pengobatan mendesak yang membutuhkan dana cepat. Karakter Arga yang pandai berbicara dan memiliki reputasi baik di masa lalu membuatnya dengan mudah mendapatkan pinjaman uang tunai baru dari teman-temannya tanpa banyak pertanyaan yang mencurigakan. Dengan uang pinjaman tunai di tangannya, Arga tidak menyetorkannya ke bank melainkan membelikan voucher digital di minimarket yang bisa digunakan sebagai modal deposit di situs judi online baru melalui akun samaran. Saat jam istirahat kantor tiba, ia mengunci diri di bilik toilet yang paling ujung, membuka ponsel cadangan murah yang diam-diam ia beli dari sisa uang saku harian dan mulai bertaruh kembali dengan jantung yang berdebar kencang penuh dengan gairah haram. Topeng penyesalan yang ia tunjukkan di rumah setiap malam hanyalah sebuah perisai pelindung yang sempurna agar Laras tidak pernah menduga bahwa di siang hari, suaminya kembali masuk ke dalam lubang hitam yang sama dengan intensitas yang jauh lebih destruktif. Suara gemercik air dari wastafel kantor berpadu dengan detak jantung Arga yang berdenyut cepat di dalam bilik toilet yang sempit dan berbau karbol wangi itu. Di tangannya, layar ponsel cadangan menampilkan visualisasi dadu digital yang berputar dengan kecepatan tinggi, menentukan nasib uang Rp500.000 terakhir yang ia pinjam dari seorang teman kuliahnya kemarin sore. Arga menahan napas, matanya tidak berkedip sedikitpun. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya membasahi kerah kemejanya saat dadu tersebut berhenti memunculkan angka yang ia pertaruhkan dengan penuh spekulasi. Detik berikutnya, layar ponselnya menyala terang menampilkan tulisan, "Kemenangan besar," disertai animasi koin emas yang bertaburan. Seketika membuat Arga mengepalkan tangannya ke udara dengan ekspresi wajah yang dipenuhi euforia kemenangan yang luar biasa gila. Rasa kemenangan yang sudah lama tidak ia rasakan itu mengalir seperti candu murni ke dalam aliran darahnya, melenyapkan semua rasa bersalah dan janji-janji suci yang pernah ia ucapkan di kaki Laras beberapa minggu lalu. Otak Arga langsung diselimuti oleh kabut keserakahan baru. Ia meyakinkan dirinya bahwa kali ini ia telah menemukan pola algoritma yang tepat dan pasti bisa memenangkan uang ratusan juta rupiah untuk menebus mobil keluarga mereka yang telah dijual istrinya. Keberhasilan instan ini membuatnya merasa di atas angin, memicu arogansi tersendiri yang menganggap kepatuhannya di rumah selama ini hanyalah sebuah kebodohan sementara dari seorang pria yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi kaya raya dari jalur pintas ini.
Bukannya menarik uang kemenangan tersebut untuk mengembalikan utang temannya, Arga justru menaikkan nilai taruhannya berkali-kali lipat pada putaran berikutnya dengan keyakinan buta bahwa keberuntungan sedang berpihak penuh pada dirinya hari ini. Namun, dunia judi online adalah labirin tipuan yang dirancang untuk menghancurkan korbannya secara perlahan namun pasti setelah memberikan umpan manis di awal permainan untuk mengikat korban mereka. Dalam 3 putaran berikutnya, seluruh uang kemenangan beserta modal awal Arga amblas tak bersisa akibat perubahan pola algoritma sistem bandar yang dengan kejam menyedot kembali semua koin digitalnya ke dalam sistem mereka yang hitam. Wajah Arga seketika berubah pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah layar ponsel yang kini menampilkan saldo 0 rupiah, menyisakan rasa hampa yang luar biasa dalam jiwanya yang sakit. Keputusasaan yang mendalam kembali mencengkeram dada Arga, membuatnya merasa tercekik di dalam bilik toilet yang mendadak terasa semakin sempit dan pengap seperti peti mati yang mengunci tubuhnya hidup-hidup. Ia mulai memukuli dinding toilet dengan frustrasi, meratapi nasibnya yang sial namun di saat yang sama otaknya terus berputar mencari cara baru untuk mendapatkan modal taruhan berikutnya demi membalas kekalahannya tadi. Siklus setan ini kembali bekerja dengan sempurna dalam kepribadian Arga yang pecandu. Kekalahan tidak membuatnya berhenti melainkan justru memicu dorongan yang jauh lebih agresif dan nekat untuk mencari sumber uang baru di mana saja tanpa memedulikan risiko hukum maupun moral lagi. Sementara itu di rumah, Lara sedang duduk di meja makan sambil menghitung keuntungan dari usaha cateringnya yang bulan ini mengalami peningkatan berkat kerja keras dan dedikasinya yang tanpa kenal lelah demi menambah lubang finansial keluarga mereka. Ia memandang kalender di dinding, menandai tanggal-tanggal penting untuk pembayaran biaya sekolah Saras dan cicilan rumah yang harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan yang sulit diprediksi ini. Laras tersenyum tipis, merasa bahwa badai besar yang kemarin menimpa mereka perlahan mulai berlalu berkat keteguhannya bertahan dan pertobatan Arga yang ia yakini berjalan dengan sangat baik dan konsisten di jalan kebaikan. Kebahagiaan semu yang dirasakan Laras adalah ironi terbesar dari tragedi domestik ini, di mana seorang istri berjuang mati-matian membangun masa depan di atas tanah yang fondasinya sedang digali oleh suaminya sendiri menuju jurang kehancuran. Kecurigaan Laras kembali terusik ketika ia menyadari adanya perubahan kecil dalam pola komunikasi dan perilaku Arga yang mulai sering pulang terlambat dari kantor dengan berbagai alasan baru yang terdengar dibuat-buat secara sengaja. Arga sering mengklaim harus mengantar bosnya ke bandara, menghadiri rapat mendadak dengan klien luar kota, atau terjebak macet total akibat kecelakaan lalu lintas yang setelah Laras cek di berita media sosial ternyata tidak pernah terjadi sama sekali. Selain itu, aroma tubuh Arga saat pulang ke rumah tidak lagi memancarkan kehangatan seorang suami yang lelah bekerja, melainkan bau asap rokok yang pekat dan aura kecemasan yang sangat kentara dari sorot matanya yang selalu menghindari kontak langsung dengan pandangan mata istrinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam minggu, saat Lara sedang mencuci celana kerja Arga dan secara tidak sengaja menemukan selembar struk pembelian voucher digital dengan nilai jutaan rupiah di dalam saku kecil celana jeans suaminya yang tersembunyi dengan rapi. Jantung Laras berdegup kencang, jemarinya bergetar memandangi kertas kecil itu, seolah memegang sebuah bom waktu yang siap meledakkan kembali kedamaian semu yang telah ia bangun dengan penuh air mata dan pengorbanan selama ini. Ia tahu betul bahwa voucher digital dengan jenis seperti itu biasanya digunakan untuk mengisi saldo akun permainan daring atau yang lebih buruk, sebagai metode deposit tersembunyi di situs-situs judi online yang menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga. Laras mencoba menenangkan dirinya sendiri, menolak untuk langsung meledak dalam amarah sebelum ia memiliki bukti yang benar-benar valid dan tidak terbantahkan agar Arga tidak bisa lagi berkilah dengan kebohongannya yang licik. Malam itu juga, setelah Arga terlelap dalam tidurnya yang tampak tidak tenang, Laras diam-diam mengambil ponsel Arga dan mulai memeriksa setiap jengkal aplikasi yang terpasang di dalamnya dengan sangat teliti dan hati-hati agar tidak membangunkan suaminya. Meskipun tidak menemukan aplikasi judi secara langsung karena Arga telah menghapusnya sebelum pulang,
Laras menemukan histori pencarian peramban internet yang dipenuhi dengan alamat situs taruhan daring yang diakses secara berkala hampir setiap hari saat jam kerja kantor berlangsung. Air mata Laras menetes dalam keheningan malam, membasahi layar ponsel suaminya yang menampilkan bukti nyata pengkhianatan kedua yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan yang pertama kali terjadi beberapa bulan lalu. Rasa sakitnya kali ini bukan hanya karena hilangnya uang, melainkan karena kesadaran yang kejam bahwa seluruh air mata, sujud bersumpah, dan perubahan sikap manis Arga selama ini hanyalah sebuah manipulasi psikologis yang rapi untuk menipu kebaikan hatinya. Laras merasa sangat bodoh dan dikhianati sampai ke sumsum tulangnya. Menyadari bahwa pria yang ia bela di depan adiknya dan ia pertahankan dengan mengorbankan harga dirinya ternyata tidak pernah benar-benar berniat untuk berubah menjadi pria yang baik bagi keluarganya. Laras berjalan menuju kamar Saras, memandangi wajah putrinya yang tertidur pulas dengan memeluk boneka beruang kesayangannya di bawah temaramnya lampu tidur yang redup dan sepi. Di dalam ruangan yang sunyi itu, Laras merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa besar bertransformasi menjadi sebuah kekuatan baru yang dingin, tegas, dan tidak lagi dipengaruhi oleh perasaan cinta buta yang melemahkan logikanya. Ia menyadari bahwa memaafkan Arga kembali secara instan hanya akan membuat pria itu semakin meremehkan konsekuensi dari tindakannya dan akan terus mengulangi perbuatan haram tersebut di masa-masa yang akan datang. Laras mengepalkan tangannya, memutuskan bahwa besok pagi ia akan menghadapi Arga bukan lagi sebagai seorang istri yang menangis meminta belas kasihan, melainkan sebagai seorang ibu yang siap bertarung melindungi anaknya dari kehancuran moral ayahnya. Ketika mentari pagi mulai menyemburatkan cahaya keemasan di jendela dapur, Lara sudah berdiri tegak di ruang tamu dengan struktur-struk pembelian voucher digital dan cetakan histori pencarian internet diletakkan berjejer di atas meja kaca. Arga yang baru saja bangun tidur dan berjalan menuju dapur terhenti langkahnya saat melihat dokumen-dokumen tersebut, beserta tatapan mata Laras yang sedingin es dan setajam mata pisau yang siap menghunjam jantungnya. Tidak ada lagi ruang untuk bersandiwara. Atmosfer di dalam ruangan itu begitu pekat oleh aura konfrontasi akhir yang akan menentukan nasib masa depan pernikahan mereka yang sudah berada di ambang tanduk kematian. Arga mencoba membuka mulutnya untuk menyusun kebohongan baru, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan saat melihat ekspresi wajah Laras yang tidak lagi menampilkan ruang sedikit pun untuk negosiasi atau drama kepalsuan. Laras berbicara dengan suara yang sangat pelan namun bergetar penuh dengan tekanan emosi yang mendalam. Setiap katanya diucapkan dengan artikulasi yang jelas dan menusuk langsung ke ego kejantanan Arga yang runtuh berantakan. Ia menyatakan kekecewaannya yang teramat sangat atas pengkhianatan berulang yang dilakukan Arga, menegaskan bahwa suaminya telah membuang kesempatan emas kedua yang ia berikan dengan mengorbankan harga diri dan tabungan masa depan anak mereka sendiri. Arga yang menyadari bahwa posisinya kali ini benar-benar terkunci mati, langsung luruh ke lantai. Mencoba meraih kaki Laras kembali sambil menangis meraung-raung memohon pengampunan seperti yang biasa ia lakukan dahulu untuk melunakkan hati istrinya. Namun kali ini, Laras dengan cepat menarik kakinya menjauh, menolak disentuh oleh tangan pria yang ia anggap telah kotor oleh debu-debu dosa perjudian yang menjijikan itu. Dengan air mata yang mengalir deras di pipinya yang pucat, Arga mengakui semua perbuatannya di siang hari saat berada di kantor, menjelaskan betapa sulitnya ia melawan bisikan setan di kepalanya yang terus menuntutnya untuk bermain judi kembali demi membalas kekalahannya. Ia berdalih bahwa ia melakukan semua itu demi mengembalikan mobil mereka yang dijual, sebuah pembelaan diri yang manipulatif yang langsung dipotong oleh Laras dengan sebuah tawa sinis yang penuh dengan rasa muak yang mendalam. Laras menegaskan bahwa judi tidak akan pernah bisa mengembalikan apapun kecuali membawa kehancuran yang lebih parah, dan alasan Arga hanyalah sebuah pembenaran egois dari seorang pecandu yang kehilangan akal sehat dan hati nuraninya sebagai seorang kepala keluarga. Pertengkaran hebat yang terjadi di ruang tamu itu ternyata terdengar oleh Ibu Rahma, ibu kandung Arga yang kebetulan datang berkunjung pagi itu tanpa memberikan kabar terlebih dahulu sebelumnya kepada mereka. Ibu Rahma yang melihat anak laki-laki kesayangannya berlutut di lantai sambil dimaki-maki oleh istrinya,
Langsung masuk ke dalam rumah dengan emosi yang menyala-nyala untuk membela darah dagingnya sendiri, tanpa mengetahui akar masalah yang sebenarnya terjadi. Dengan nada suara yang tinggi dan penuh keangkuhan seorang mertua, Ibu Rahma menuduh Laras sebagai istri yang durhaka, tidak tahu diuntung, dan terlalu dominan dalam mengatur keuangan suami hingga membuat Arga merasa stres dan tertekan di rumahnya sendiri. Ibu Rahma mengklaim bahwa wajar saja jika seorang suami mencari hiburan di luar jika di dalam rumah selalu diperlakukan seperti seorang tahanan perang oleh istrinya yang bermulut tajam. Mendengar tuduhan kejam dari ibu mertuanya, Laras merasa dadanya seperti dihantam oleh batu besar yang sangat berat, membuat napasnya sesak seketika di tengah ketidakadilan yang ia terima dari keluarga suaminya sendiri. Namun, alih-alih menangis dan mengalah seperti yang biasa ia lakukan dahulu demi menjaga sopan santun, Laras justru berdiri tegak dan menyerahkan seluruh dokumen bukti judi online Arga beserta rincian utang pinjol yang kemarin ia lunasi ke tangan Ibu Rahma dengan gerakan yang tegas. Laras menantang ibu mertuanya untuk membaca sendiri kelakuan anak laki-laki kebanggaannya yang telah menguras habis harta keluarga demi memuaskan hasrat haram judi di layar ponselnya selama ini. Ibu Rahma terdiam 1000 bahasa saat matanya membaca lembar demi lembar bukti otentik tersebut. Rona wajahnya yang tadi merah karena amarah mendadak berubah menjadi pucat pasi seketika saat menyadari realitas kejam tentang tabiat asli anaknya sendiri. Malam harinya setelah Ibu Rahma pulang dengan perasaan malu dan terpukul yang mendalam, rumah Laras kembali diselimuti oleh keheningan yang mencekam dan penuh dengan aura dingin kebencian yang belum reda. Arga mengurung diri di dalam kamar tamu bawah, tidak berani memunculkan wajahnya di depan Laras yang menghabiskan seluruh waktunya di dalam kamar utama bersama Saras yang malam itu mendadak demam tinggi akibat stres mendengar pertengkaran hebat orang tuanya tadi pagi. Laras mengompres kening Saras dengan telaten, air matanya menetes satu-satu membasahi kain kompresan saat melihat wajah putrinya yang gelisah dalam tidur indigonya yang dipenuhi mimpi buruk tentang monster yang menghancurkan rumah mereka. Di titik terendah dalam hidupnya ini, Laras melangkah menuju sudut kamar, membentangkan sajadah tuanya di atas lantai dingin, dan mulai bersujud menyembah Sang Pencipta dalam salat malam yang dipenuhi dengan isak tangis keputusasaan yang teramat sangat. Dalam sujudnya yang panjang dan basah oleh air mata, Laras menumpahkan seluruh rasa sakit, lelah, dan kebingungan yang membakar jiwanya selama berbulan-bulan bertahan dengan suami yang terjebak candu judi online ini. Ia memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan agar diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang paling tepat demi masa depan dan keselamatan jiwa Saras yang tidak berdosa di tengah lingkaran setan kedosaan ayahnya. Laras merasakan sebuah kedamaian yang aneh mengalir ke dalam dadanya setelah ia memasrahkan seluruh beban hidupnya kepada Sang Pencipta. Sebuah keyakinan baru muncul bahwa seberapapun gelapnya jalan di depan, ia tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian menghadapi badai ini. Ia bersumpah di atas sajadah itu bahwa mulai detik ini, fokus utamanya adalah keselamatan psikologis dan finansial Saras, dan ia tidak akan lagi membiarkan kelemahan hatinya terhadap Arga menghancurkan masa depan anak mereka. Sementara itu di kamar sebelah, Arga juga sedang mengalami pergolakan batin yang tidak kalah hebatnya saat ia menatap langit-langit kamar dengan perasaan bersalah yang bercampur dengan rasa takut yang teramat sangat akan kehilangan Laras dan Saras selamanya dari hidupnya. Ia menyadari bahwa kali ini ia telah benar-benar melewati batas akhir toleransi seorang istri, dan keterlibatan ibunya dalam konflik ini justru memperburuk situasi serta memperjelas betapa hinanya dirinya di mata orang-orang yang paling ia cintai. Arga mengambil Al-Quran kecil yang terletak di atas meja, membukanya dengan tangan yang gemetar, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang terbata-bata disertai isak tangis penyesalan yang mendalam di bawah kesunyian malam yang pekat. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia harus menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit judi ini, bukan lagi sekadar untuk menyenangkan Laras, melainkan untuk menyelamatkan jiwanya sendiri dari kutukan duniawi yang menjijikkan ini. Keesokan paginya, sebelum Laras terbangun, Arga menulis lembar surat panjang yang diletakkan di atas meja makan bersama dengan ponsel cadangannya yang telah ia hancurkan menggunakan batu hingga layarnya pecah berantakan menjadi serpihan kecil tak berguna.
Dalam surat tersebut, Arga menyatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan rumah selama beberapa minggu untuk menjalani program rehabilitasi mental dan konseling spiritual di sebuah pesantren terpencil di luar kota yang direkomendasikan oleh seorang teman kerjanya yang peduli. Arga menegaskan bahwa ia tidak meminta Laras untuk memaafkannya sekarang, ia hanya memohon agar diberikan waktu untuk membuktikan pertobatannya yang sesungguhnya melalui tindakan nyata di bawah bimbingan para pemuka agama yang lurus. Ia juga menyerahkan seluruh kartu identitas dan buku tabungan gajinya yang tersisa agar Laras bisa menggunakannya secara penuh untuk membiayai pengobatan Saras dan kebutuhan harian rumah tangga mereka selama ia pergi. Laras membaca surat itu dengan ekspresi wajah yang datar tanpa ada lagi air mata yang menetes. Hatinya sudah terlalu mati rasa oleh kebohongan-kebohongan Arga di masa lalu, untuk bisa langsung percaya pada janji-janji tertulis seperti ini lagi. Namun, ia merasa keputusan Arga untuk pergi dari rumah dan mencari bantuan profesional adalah langkah paling rasional yang bisa diambil pria itu saat ini untuk memisahkan diri dari lingkaran setan judinya. Laras melipat surat itu rapi, menyimpannya di dalam laci lemari, lalu kembali fokus merawat Saras yang pagi itu suhunya sudah mulai turun berkat obat penurun panas dan pelukan hangat ibunya yang tak pernah putus sepanjang malam. Laras menarik napas panjang, memandangi rumahnya yang kini terasa lebih sepi namun jauh lebih tenang dari aura ketegangan dan kebohongan yang biasanya bersembunyi di balik dinding-dindingnya yang bisu. Kedamaian sepi yang dirasakan Laras setelah kepergian Arga ke pesantren ternyata hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai yang jauh lebih besar dan mengerikan datang menghantam kehidupan finansial mereka kembali dari arah yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. 2 minggu setelah Arga pergi, Laras dikejutkan oleh kedatangan surat gugatan sita jaminan dari sebuah bank swasta nasional yang menyatakan bahwa sertifikat kepemilikan rumah mereka telah diagunkan secara sepihak oleh Arga menggunakan dokumen palsu beberapa bulan lalu. Surat resmi tersebut menyatakan bahwa Arga telah menunggak pembayaran cicilan pinjaman modal usaha sebesar 150 juta rupiah selama 3 bulan berturut-turut, dan bank akan segera mengeksekusi penyitaan aset rumah jika utang tidak dilunasi dalam waktu 30 hari ke depan. Laras merasakan pandangannya mendadak kabur dan seluruh sendi di tubuhnya lemah seketika. Lembaran surat resmi berlogo Garuda itu jatuh dari tangannya, melayang di atas lantai teras seperti malaikat maut yang membawa kabar pencabutan tempat bernaung mereka. Rumah sederhana ini adalah satu-satunya harta warisan yang dibangun dengan cucuran keringat ayahnya almarhum, sebuah tempat di mana ia dibesarkan dan tempat di mana ia berharap Saras bisa tumbuh besar dengan aman dan nyaman tanpa rasa takut terusir. Kelicikan Arga yang tega memalsukan tanda tangannya dan memalsukan dokumen persetujuan istri demi mendapatkan modal judi online benar-benar berada di luar batas kemanusiaan yang bisa Laras toleransi sebagai seorang manusia yang berakal sehat. Belum sempat Laras memulihkan diri dari keterkejutan surat bank tersebut, ponselnya mulai dibombardir oleh ratusan panggilan telepon dan pesan WhatsApp bernada ancaman pembunuhan dan penyebaran foto vulgar hasil rekayasa digital dari puluhan aplikasi pinjol ilegal baru lainnya. Arga ternyata tidak hanya meminjam dari satu tempat. Sebelum pergi, ia telah mendaftarkan data kontak seluruh keluarga dan teman kantor Laras ke dalam sistem aplikasi pinjol ilegal tersebut sebagai kontak darurat tanpa izin dari pemiliknya masing benar. Teman-teman guru di sekolah tempat Laras mengajar mulai mengirimkan pesan komplain karena mereka turut diteror oleh penagih utang yang memaki-maki mereka dan menuduh Laras sebagai komplotan penipu ulung yang membawa kabur uang pinjaman masyarakat. Tekanan sosial dan rasa malu yang luar biasa besar kini menyerang Laras dari segala penjuru mata angin, menghancurkan reputasi profesionalnya sebagai seorang guru yang dihormati dan merusak hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar yang mulai memandangnya dengan tatapan sinis penuh dengan kecurigaan. Kepala sekolah tempatnya mengajar memanggil Laras ke ruang kerja secara khusus, meminta Laras untuk segera menyelesaikan masalah pribadinya karena teror telepon dari penagih utang telah mengganggu jalur komunikasi resmi sekolah dan menciptakan keresahan di antara wali murid lainnya. Laras duduk di hadapan kepala sekolah dengan kepala tertunduk dalam, menahan air mata penghinaan yang membakar tenggorokannya,
menyadari bahwa pekerjaan yang ia cintai ini kini juga berada di ambang pemecatan akibat ulah suaminya. Sore harinya, Laras pulang ke rumah dengan tubuh yang gemetar dan jiwa yang hancur berantakan, menemukan Dinda sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah yang memerah penuh amarah setelah dirinya juga turut diteror oleh pihak pinjol ilegal tersebut. Dinda langsung mencengkeram bahu kakaknya, mengguncang tubuh Laras dengan keras sambil berteriak menuntut agar Laras hari itu juga mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama tanpa perlu menunggu Arga pulang dari pesantrennya lagi. Dinda menegaskan bahwa bertahan dengan pria seperti Arga bukan lagi bentuk kesetiaan melainkan sebuah kegilaan murni yang akan membunuh Laras dan Sarah secara perlahan lewat tekanan mental dan kemiskinan yang sistematis. Laras hanya bisa menangis terseduh-seduh di pelukan adiknya, seluruh pertahanan mentalnya yang kuat runtuh total menghadapi kenyataan bahwa rumah dan pekerjaannya kini terancam hilang dalam waktu bersamaan. Di tengah kegelapan malam yang pekat dan keputusasaan yang hampir membuat Laras berniat mengakhiri hidupnya bersama Saras, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu depan rumah mereka yang biasanya riuh oleh gedoran kasar para penagih utang beringas itu. Dengan langkah waspada dan tangan memegang gagang sapu sebagai alat perlindungan diri, Laras mengintip dari balik tirai jendela dan terkejut melihat sosok Riko, sahabat karib suaminya, berdiri di teras dengan pakaian rapi dan ekspresi wajah yang dipenuhi rasa prihatin yang mendalam. Laras membuka pintu dengan perlahan, mempersilakan Riko masuk ke dalam rumah yang kini suasananya tampak sangat kosong dan suram setelah sebagian besar perabotan berharga telah dijual Laras untuk menutupi utang-utang awal Arga dahulu. Riko duduk di sofa, meletakkan sebuah tas kerja kulit di atas meja lalu memandang Laras dengan tatapan mata yang tulus, tanpa ada sedikit pun kesan menghakimi atau merendahkan kondisi keluarga mereka yang sedang terpuruk hancur ini. Riko menjelaskan bahwa ia datang mewakili teman-teman kantor Arga yang merasa prihatin atas situasi teror pinjol yang menimpa Laras, dan ia sendiri merasa bertanggung jawab, karena tidak bisa mencegah Arga melangkah terlalu jauh ke dalam jerat judi online sejak awal permainan terlarang itu dimulai dahulu. Riko kemudian membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa bendel uang tunai senilai 100 juta rupiah yang ia kumpulkan dari tabungan pribadinya beserta sumbangan sukarela dari beberapa rekan kerja kantor yang menaruh simpati mendalam pada perjuangan hidup Laras. Riko menyatakan bahwa uang tersebut bukanlah pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu dekat dengan bunga yang mencekik, melainkan sebuah bantuan persaudaraan yang tulus untuk membantu Laras menebus sertifikat rumah mereka di bank sebelum batas waktu penyitaan resmi tiba. Riko menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat Laras dan Saras kehilangan tempat bernaung hanya karena kesalahan fatal yang dibuat oleh Arga yang saat ini sedang tidak berdaya menjalani proses pemulihan jiwa di pesantren luar kota. Air mata Laras mengalir deras mendengarkan ketulusan kata-kata Riko. Ia merasa seperti melihat seberkas cahaya malaikat yang turun dari langit di tengah badai salju yang sedang membekukan seluruh sendi kehidupan keluarganya hingga mati rasa selama ini. Laras menerima bantuan tersebut dengan tangan gemetar penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang ternyata masih mengirimkan orang baik di saat seluruh dunia menjauhi dan menghakiminya atas dosa yang tidak pernah ia lakukan sendiri. Namun, sebagai seorang wanita yang memiliki harga diri tinggi, Laras bersumpah di depan Riko bahwa ia akan mencatat setiap rupiah dari bantuan ini sebagai utang kehormatan yang pasti akan ia cicil pembayarannya dari hasil keuntungan usaha cateringnya yang akan ia lipat gandakan kapasitas produksinya mulai esok hari. Riko tersenyum tipis, mengangguk menghormati keputusan tegas Laras, memuji kekuatan mental istri sahabatnya yang ia nilai luar biasa tangguh dalam menghadapi ujian domestik yang bisa membuat wanita lain gila atau bunuh diri seketika. Setelah Riko pulang, Laras memandangi bendel uang di atas meja dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan optimis. Sebuah energi baru merasuki jiwanya untuk kembali bertarung membalikkan keadaan hidupnya dari keterpurukan ini. Ia segera menyusun strategi finansial baru. Esok pagi ia akan mendatangi kantor bank bersama pengacara sewaan murah untuk menegosiasikan pelunasan sisa utang. Arga menggunakan uang bantuan dari Riko ditambah dengan sisa uang darurat miliknya sendiri yang ia simpan rapat-rapat selama ini. Laras merasa malam ini ia bisa tidur dengan sedikit nyenyak di samping Saras.
mengetahui bahwa atap tempat anak mereka berlindung dari hujan dan panas bumi berhasil diselamatkan dari sitaan kejam pihak luar yang tidak berhati nurani. Keesokan harinya setelah berhasil menyelesaikan urusan administrasi bank dan mengamankan kembali sertifikat rumah mereka dari ancaman sita jaminan yang mengerikan itu, Laras langsung mengalihkan seluruh fokus energinya untuk membesarkan usaha catering rumahan miliknya dengan skala produksi yang jauh lebih besar dari biasanya. Ia mengubah halaman rumahnya yang luas menjadi area dapur produksi terbuka darurat, menambah 2 buah kompor mawar bertekanan tinggi, dan merekrut 2 orang tetangga janda miskin sekitar kompleks untuk membantunya memasak pesanan nasi kotak dalam jumlah ratusan porsi setiap harinya. Laras tidak lagi memedulikan rasa lelah yang membuat punggungnya kaku atau minyak panas yang sering memercik melukai kulit tangannya yang mulus. Baginya setiap kotak nasi yang terjual adalah butiran peluru untuk menghancurkan rantai kemiskinan dan utang yang ditinggalkan suaminya. Ia mulai melakukan penetrasi pasar yang agresif dengan mendatangi berbagai kantor instansi pemerintah, sekolah-sekolah swasta, hingga komunitas pengajian besar untuk menawarkan paket menu catering makan siang dengan harga kompetitif namun memiliki cita rasa masakan rumahan yang premium dan higienis. Dedikasi Laras yang selalu menjaga kualitas bahan baku dan ketepatan waktu pengiriman membuat usaha cateringnya cepat dikenal luas lewat promosi dari mulut ke mulut dalam waktu singkat yang luar biasa menakjubkan bagi ukuran usaha rumahan baru. Keuntungan finansial mulai mengalir deras masuk ke dalam rekening pribadi Laras, memungkinkannya untuk mulai mencicil pembayaran utang kehormatan kepada Riko secara rutin setiap awal bulan beserta membayar biaya sekolah Saras yang sempat menunggak beberapa bulan lamanya. Di tengah kesibukan dapur yang luar biasa padat itu, Saras tumbuh menjadi anak yang sangat mandiri dan pengertian terhadap kondisi ibunya. Ia sering membantu pekerjaan kecil seperti menempelkan stiker logo catering di atas kotak nasi setelah ia selesai mengerjakan tugas sekolahnya sendiri dengan tekun. Laras sering memandangi putrinya yang tersenyum riang di tengah tumpukan kotak nasi dengan perasaan haru yang mendalam, menyadari bahwa kepolosan dan dukungan tanpa pamrih dari anaknya adalah bahan bakar utama yang membuatnya mampu bertahan berdiri melewati batas normal kekuatan fisik seorang wanita biasa. Hubungan batin antara ibu dan anak ini semakin erat menguat di tengah badai ujian kehidupan, menciptakan sebuah benteng emosional yang kokoh yang tidak lagi mudah digoyahkan oleh intervensi negatif atau teror dari pihak-pihak luar yang masih sesekali mencoba mengganggu kedamaian mereka. Namun, keberhasilan komersial usaha catering Laras ini memicu rasa iri dan dengki dari beberapa tetangga sekitar yang sejak awal memang senang melihat penderitaan keluarga Laras saat diteror oleh para penagih utang pinjol dahulu kala. Mereka mulai menyebarkan gosip miring yang kejam di lingkungan kompleks. Menuduh Laras mendapatkan modal besar untuk memperluas usahanya dari hasil menjadi simpanan pria kaya atau menggunakan uang haram sisa judi suaminya yang disembunyikan dari kejaran hukum pihak berwajib. Gosip keji ini sempat membuat para pekerja catering Laras merasa tidak nyaman bekerja. Namun Laras menanggapi semua fitnah tersebut dengan kepala dingin dan kedewasaan sikap yang luar biasa tenang, tanpa sedikit pun niat untuk membalas atau meladeni omongan kosong orang-orang yang tidak berkontribusi pada periuk nasinya tersebut. Laras membuktikan kualitas dirinya dengan tetap bersikap ramah kepada siapa saja, bahkan ia sering membagikan sisa nasi kotak yang berlebih kepada anak-anak yatim di sekitar kompleks dan para pemulung jalanan yang melintas di depan rumahnya setiap sore hari menjelang maghrib tiba. Tindakan nyata yang penuh berkah ini perlahan-lahan membungkam sendiri mulut-mulut usil para pemfitnah, karena lingkungan sekitar mulai melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekayaan dan kesuksesan yang diraih Laras adalah murni hasil dari cucuran keringat kerja keras yang halal dan penuh dengan dedikasi spiritual yang tinggi. Laras merasa hidupnya kini memiliki makna baru yang jauh lebih mandiri. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan atau keamanan finansialnya pada sosok seorang pria, melainkan pada kekuatan tangannya sendiri dan berkah Tuhan yang tak pernah ingkar janji pada hambanya yang mau berusaha keras. 3 bulan berlalu tanpa terasa seperti aliran air yang cepat. Dan hari yang paling dinanti sekaligus ditakuti oleh Laras, akhirnya tiba juga ketika sebuah mobil travel berhenti tepat di depan rumahnya pada suatu sore yang mendung berawan kelabu. Dari dalam mobil,
Melangkah keluar sosok Arga dengan penampilan fisik yang tampak sangat jauh berubah dibandingkan dengan kondisinya yang berantakan dan mengenaskan saat ia pergi meninggalkan rumah dahulu kala demi menjalani rehabilitasi spiritual di pesantren luar kota. Arga kini terlihat lebih bersih. Wajahnya memancarkan ketenangan batin yang sejuk, mengenakan baju koko putih bersih lengkap dengan peci hitam yang melambangkan identitas spiritual barunya yang ia pelajari dengan tekun di bawah bimbingan para ulama pesantren. Arga melangkah masuk ke dalam halaman rumah dengan langkah yang pelan dan penuh kerendahan hati. Matanya berkaca-kaca menatap perubahan drastis rumahnya yang kini dipenuhi oleh aktivitas produksi catering yang sibuk dan tumpukan peralatan memasak skala besar di teras depan. Ketika matanya bertemu dengan pandangan mata Laras yang sedang berdiri di ambang pintu dapur, Arga langsung menjatuhkan tas pakaiannya ke tanah dan berjalan mendekati istrinya dengan kepala tertunduk dalam penuh dengan rasa hormat dan rasa bersalah yang mendalam yang masih tersisa di sudut jiwanya. Ia tidak berani langsung memeluk Laras, melainkan hanya mengatupkan kedua tangannya di depan dada sambil mengucapkan salam dengan nada suara yang sangat lembut, bergetar penuh emosi kerinduan yang mendalam kepada wanita yang telah menyelamatkan hidupnya dari kebinasaan duniawi itu. Laras memandangi suaminya dengan ekspresi wajah yang datar namun matanya tidak bisa menyembunyikan adanya sedikit rasa haru melihat perubahan positif pada penampilan fisik dan aura kepribadian Arga yang kini tampak lebih stabil dan religius. Namun, benteng pertahanan mental yang telah Laras bangun selama 3 bulan kesendiriannya membuat dirinya tidak lagi mudah terhanyut oleh perubahan visual luar seperti ini sebelum waktu membuktikan konsistensi perilakunya dalam realitas kehidupan harian yang penuh godaan nyata nantinya. Laras menjawab salam Arga dengan sopan, mempersilakannya masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri dan beristirahat di kamar tamu bawah, menegaskan bahwa mereka akan berbicara serius secara mendalam setelah seluruh pesanan catering sore hari selesai dikirimkan ke pelanggan setianya. Saat Saras pulang dari mengaji di masjid kompleks dan melihat ayahnya duduk di ruang tamu, anak kecil itu sempat tertegun ragu di ambang pintu, memori tentang pertengkaran hebat dan teror penagih utang di masa lalu sempat kilat melintas di matanya yang polos penuh keraguan kecil. Namun, Arga dengan air mata yang menetes deras langsung berlutut membuka kedua lengannya lebar-lebar, memanggil nama Saras dengan suara yang penuh kehangatan kebapakan yang tulus yang sudah lama hilang dari rumah ini selama masa-masa kecanduan judinya dahulu. Saras akhirnya berlari kencang memeluk leher ayahnya dengan erat, menangis melepaskan kerinduan yang mendalam kepada sosok pria yang dulu selalu menemaninya bermain sebelum permainan judi online merenggut kewarasan dan kasih sayang ayahnya ke dalam kegelapan malam yang dingin. Malam harinya, setelah Saras tertidur pulas dalam pelukan ayahnya yang penuh kerinduan, Laras dan Arga duduk berhadapan di meja makan untuk melakukan pembicaraan jujur dari hati ke hati mengenai status kelanjutan hubungan pernikahan mereka ke depan. Arga membuka pembicaraan dengan menceritakan seluruh proses pemulihan spiritual dan terapi psikologis yang ia jalani di pesantren, mengakui betapa hinanya perbuatannya di masa lalu yang telah memalsukan sertifikat rumah dan menelantarkan anak istri demi memuaskan nafsu haram judi online-nya yang gila itu. Ia menegaskan bahwa ia pulang bukan untuk menuntut haknya sebagai seorang suami kembali secara instan, melainkan untuk mengemis kesempatan terakhir menjadi seorang pelayan yang baik bagi Laras dan Saras. Bersedia bekerja sebagai buruh kasar di dapur catering istrinya demi membuktikan pertobatannya yang tulus di bawah pengawasan langsung dari Laras setiap hari tanpa jeda. Mulai esok harinya, Arga resmi bergabung dalam ekosistem kerja dapur catering rumahan Larasati, memegang posisi sebagai tenaga serabutan kasar yang bertugas mengangkut karung beras berat, mencuci wajan raksasa yang gosong, hingga mengantarkan pesanan nasi kotak ke alamat pelanggan menggunakan sepeda motor tua peninggalan mertuanya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan sebagai seorang mantan karyawan kantoran berdasi yang dulu gengsian. Arga menjalani seluruh pekerjaan kasar yang menguras tenaga fisik itu dengan wajah yang penuh keikhlasan, senyuman ramah, dan kepatuhan total pada setiap instruksi tegas yang keluar dari mulut Laras sebagai kepala pimpinan usaha mereka. Para pekerja tetangga janda yang awalnya memandang Arga dengan penuh kecurigaan dan antipati,
Perlahan mulai lumer hatinya melihat kegigihan kerja keras dan kesantunan tutur kata pria itu yang tidak pernah mengeluh sedikit pun di tengah cuaca dapur yang panas membakar kulit. Laras mengawasi setiap gerak-gerik suaminya dengan pandangan yang objektif dan profesional. Ia tetap memegang penuh kendali atas seluruh sistem keuangan usaha dan tidak memberikan akses uang tunai sepeser pun kepada Arga kecuali uang saku harian yang pas-pasan untuk membeli bensin motor pengantaran barang saja. Setiap kali Arga pulang dari mengantarkan pesanan catering dan menyerahkan uang pembayaran tunai dari pelanggan, Laras menghitungnya dengan teliti di depan mata Arga, memastikan jumlahnya sinkron dengan nota penjualan tanpa ada kekurangan sepeser pun yang mencurigakan. Arga menerima perlakuan pengawasan ketat yang diskriminatif ini dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa ini adalah konsekuensi logis dari dosa pengkhianatan berulangnya di masa lalu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun tindakan nyata untuk bisa memulihkan kembali rasa percaya istrinya yang telah hancur lebur itu. Ujian sesungguhnya bagi konsistensi pertobatan Arga datang sebulan kemudian, ketika Riko datang berkunjung ke rumah untuk mengambil cicilan pembayaran utang kehormatan bulanan yang biasa diserahkan Laras secara rutin di setiap awal bulannya. Pertemuan antara Arga dan Riko di ruang tamu berlangsung dalam suasana yang dipenuhi rasa canggung yang mendalam, mengingat Riko adalah orang yang dulu dikhianati nama baiknya oleh Arga demi mencari alasan kebohongan pertama di depan Laras saat tabungan bersama mereka terkuras habis dahulu kala. Arga dengan mata berkaca-kaca melangkah mendekati sahabat lamanya itu, menjabat tangannya dengan erat lalu membungkukkan badannya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan, egoisme, dan fitnah kelicikan yang pernah ia lakukan kepada Riko di masa-masa kegelapan judinya dulu. Riko menepuk bahu Arga dengan hangat, tersenyum tulus lalu menyatakan bahwa ia sudah lama memaafkan kesalahan sahabatnya sejak hari pertama Arga memutuskan pergi ke pesantren untuk menyembuhkan penyakit mental judinya tersebut. Riko mengingatkan Arga agar tidak pernah lagi menyia-nyiakan keberadaan istri sehebat Larasati, yang rela bertarung nyawa dan kehormatan di tengah badai pinjol demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menyelamatkan nama baik suaminya dari jerat hukum pidana luar. Arga mengangguk kuat dengan air mata yang menetes di pipinya, berjanji di depan Riko dan Laras bahwa ia lebih baik mati kelaparan daripada harus menyentuh kembali dunia judi online yang telah mengutuk hidupnya dan hampir menghancurkan surga kecil keluarganya ke dalam neraka jahanam duniawi yang mengerikan itu. Namun, kedamaian baru yang dirasakan Arga kembali diuji secara eksternal ketika ia sedang mengantarkan pesanan catering ke sebuah area perkantoran pusat kota dan secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok mantan teman berjudinya dulu yang sedang nongkrong di sebuah kafe pinggir jalan. Mereka langsung menyapa Arga dengan nada mengejek, menertawakan pekerjaan barunya sebagai tukang antar makanan catering rumahan yang mereka nilai turun kasta drastis dari posisinya yang dulu mentereng sebagai manajer operasional perusahaan swasta nasional. Salah satu dari mereka bahkan dengan sengaja menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan grafik kemenangan judol terbaru senilai puluhan juta rupiah, mencoba memprovokasi Arga untuk kembali bergabung dalam grup obrolan taruhan mereka dengan iming-iming modal gratis awal sebagai umpan balik manis untuk menjebaknya kembali ke dalam lubang hitam yang sama. Darah Arga sempat berdesir kencang melihat visualisasi roda slot warna-warni yang berputar di layar ponsel mantan temannya itu. Ingatan tentang euforia ledakan dopamin saat memenangkan taruhan ratusan juta sekejap, kilat mencoba merasuki kembali memori otaknya yang sedang dalam masa pemulihan jiwa itu. Hasrat purba kecanduan judinya berbisik lirih di sudut kepalanya, mencoba meruntuhkan benteng pertahanan spiritualnya dengan narasi palsu bahwa ia bisa mengambil modal gratis itu secara diam-diam untuk mengembalikan kemandirian finansialnya agar tidak lagi dianggap remeh oleh istrinya sendiri di rumah. Namun, bayangan wajah Laras yang mandi keringat di depan kompor dapur catering yang panas dan tangis ketakutan Saras saat rumah mereka dikepung debt collector pinjol seketika muncul menghantam kesadaran moralnya dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih dahsyat menghentak dadanya. Dengan memejamkan mata sejenak sambil beristighfar memohon kekuatan dari Tuhan dalam hatinya yang berdebar hebat,
Arga menarik napas dalam-dalam lalu melangkah mundur menjauh dari kerumunan mantan teman berjudinya tersebut dengan ekspresi wajah yang tegas penuh dengan penolakan mutlak. Ia menyatakan dengan suara lantang bahwa dirinya yang sekarang telah mati terhadap dunia judi online dan ia jauh lebih bangga bekerja halal sebagai tukang antar makanan istri daripada harus hidup mewah dari uang haram hasil tipuan bandar judi yang mengutuk keturunan manusia itu. Arga langsung menyalakan motor tuanya, memacu kendaraan itu pergi meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi, tanpa memedulikan teriakan cemoohan dan tawa mengejek dari teman-teman masa lalunya yang ia tinggalkan di belakang dalam kepulan asap knalpot motornya yang hitam. Sesampainya di rumah, Arga langsung berlari menuju kamar mandi, mengguyur kepalanya dengan air dingin berkali-kali untuk menenangkan sistem saraf otaknya yang sempat terstimulasi negatif oleh godaan visual judi online di kafe perkantoran tadi siang. Tubuhnya gemetar hebat akibat sisa-sisa pertempuran batin yang luar biasa melelahkan melawan egonya sendiri. Ia terduduk di lantai kamar mandi yang basah sambil menangis terseduh-seduh, menyadari betapa rapuhnya pertahanannya jika ia tidak terus membentengi diri dengan doa dan ingatan pada pengorbanan suci istrinya selama ini. Laras yang mendengar suara tangisan aneh dari dalam kamar mandi mengetuk pintu dengan cemas, bertanya apakah ada masalah serius yang terjadi pada suaminya saat melakukan pengantaran barang catering di luar kota tadi siang. Arga membuka pintu dengan wajah yang basah oleh air mata dan air keran, langsung menceritakan seluruh kronologi pertemuannya dengan mantan teman judi beserta godaan visual yang sempat menguji iman pertobatannya di kafe perkantoran pusat kota tadi secara jujur tanpa ada satu detail pun yang disembunyikan lagi dari istrinya. Kejujuran spontan yang ditunjukkan Arga kali ini terasa sangat berbeda bagi Laras. Tidak ada lagi nada manipulatif, tidak ada lagi mata yang menghindar, yang ada hanyalah ketakutan tulus dari seorang pria pecandu yang sedang berjuang keras menyembuhkan dirinya sendiri demi cinta pada keluarganya. Laras menatap suaminya dengan pandangan mata yang perlahan melembut. Sebuah rasa hormat baru tumbuh di dadanya melihat keberanian Arga mengakui kelemahannya sendiri daripada memilih berbohong untuk menjaga harga diri semuanya seperti yang biasa dilakukan dahulu. Untuk pertama kalinya sejak badai petaka judi online menghantam rumah tangga mereka setahun lalu, Laras melangkah mendekati Arga lalu merengkuh tubuh suaminya yang masih gemetar itu ke dalam sebuah pelukan hangat yang penuh dengan rasa empati, pengampunan tulus, dan dukungan moral seorang istri yang seutuhnya. Pelukan Laras malam itu menjadi penanda runtuhnya tirai pembatas dingin yang selama ini memisahkan jiwa mereka berdua, sebuah rekonsiliasi emosional yang suci yang dibangun di atas fondasi kejujuran pahit dan perjuangan bersama melewati lembah kekelaman jiwa manusia yang terluka oleh dosa masa lalu. Arga menangis sejadi-jadinya di pundak Laras, merasakan bahwa pelukan pengampunan dari istrinya adalah kemenangan terbesar sejati yang jauh lebih berharga dari seluruh koin emas digital yang pernah ditawarkan oleh bandar judi online manapun di muka bumi ini. Sejak malam konfrontasi jujur dan pelukan rekonsiliasi di depan kamar mandi itu, atmosfer di dalam rumah tangga Laras dan Arga berubah drastis menjadi jauh lebih hangat, ringan, dan dipenuhi oleh aura optimisme baru yang sangat menyegarkan jiwa seluruh penghuninya. Laras mulai memberikan sedikit demi sedikit ruang kepercayaan finansial kembali kepada Arga dengan melibatkannya dalam proses pencatatan pembukuan keuangan catering bulanan dan memberikan otorisasi kecil untuk mengelola dana operasional belanja bahan baku makanan di pasar induk setiap subuh harinya. Pengawasan tetap ada, namun tidak lagi berbentuk kecurigaan yang intimidatif melainkan sebuah sistem kemitraan kerja yang sehat antara sepasang suami istri yang saling mendukung satu sama lain untuk menjaga transparansi hidup mereka dari celah kedosaan baru. Arga membuktikan kepercayaan baru itu dengan tingkat dedikasi kerja dan kejujuran yang luar biasa sempurna. Ia selalu mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun hingga ke harga selembar kantong plastik belanjaan, menyerahkan sisa uang kembalian pasar ke dalam toples kas dapur tepat waktu tanpa kurang Rp1 pun. Di waktu senggangnya malam hari setelah seluruh lelah pekerjaan dapur mereda, Arga memanfaatkan keahlian manajemen kantoran masa lalunya untuk membantu Laras mendigitalisasi sistem pembukuan usaha catering mereka menggunakan laptop tua bekas, membuat laporan laba rugi bulanan usaha mereka menjadi jauh lebih rapi, terstruktur,
dan profesional layaknya perusahaan catering skala menengah nasional. Saras menjadi orang yang paling bahagia melihat perubahan iklim emosional orang tuanya yang kini sering tertawa bersama di meja makan. Tidak ada lagi ketegangan bisu atau tangisan sembunyi-sembunyi di dalam kamar yang dulu sering menghantui masa kecilnya dengan trauma ketakutan yang mendalam. Setiap akhir pekan sore setelah pesanan catering libur produksi, Arga dan Laras menyempatkan diri mengajak Saras berjalan-jalan sederhana di taman kota menggunakan sepeda motor tua mereka. Menikmati es krim pinggir jalan sambil memandangi matahari terbenam dengan hati yang penuh dengan rasa syukur atas kembalinya kebahagiaan sederhana keluarga mereka yang sempat hilang terenggut petaka masa lalu itu. Kedekatan psikologis ini menyembuhkan total sisa-sisa trauma ketakutan dalam diri Saras, mengembalikan keceriaan sifat aslinya sebagai seorang anak kecil yang tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya yang harmonis di rumah. Bahkan Ibu Rahma, sang ibu mertua yang dulu sempat menyerang Laras dengan tuduhan kejam di awal konflik, kini datang kembali berkunjung ke rumah dengan sikap yang jauh berubah drastis menjadi penuh dengan rasa hormat, kelembutan, dan rasa bersalah yang mendalam atas khilafan masa lalunya tersebut. Ibu Rahma dengan air mata menetes di pipinya yang mulai berkerut tua memeluk Laras dengan erat di ruang tamu, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucapan kasarnya dahulu dan menyatakan rasa kagum yang luar biasa atas keteguhan hati Laras yang berhasil mendidik kembali anaknya menjadi pria yang saleh dan melunasi seluruh utang keluarga lewat kerja keras yang halal. Laras menerima maaf ibu mertuanya dengan senyuman tulus penuh kedewasaan spiritual, menganggap seluruh masa lalu yang pahit adalah bagian dari skenario Tuhan untuk mendewasakan karakter iman mereka masing-masing agar menjadi manusia yang jauh lebih bijaksana dalam memandang esensi kehidupan dunia ini. Pada suatu malam bulan purnama yang indah menerangi langit kompleks, Laras dan Arga duduk berdua di teras rumah yang kini sudah rapi kembali dengan pot-pot bunga baru yang bermekaran indah memancarkan aroma wangi yang menenangkan jiwa di bawah kesunyian malam yang syahdu. Arga menggenggam jari jemari tangan Laras yang kini terasa sedikit kasar oleh pekerjaan dapur, menatap mata istrinya dengan pandangan cinta yang teramat mendalam penuh dengan rasa terima kasih yang tak terbatas atas keputusan Laras untuk tetap bertahan bersamanya melewati badai kecanduan judinya yang mengerikan dahulu kala. Laras menyandarkan kepalanya di bahu koko Arga, memejamkan matanya dengan kedamaian batin yang sempurna, menyadari bahwa keputusannya untuk bertahan bukanlah sebuah kekalahan logika, melainkan sebuah kemenangan iman cinta sejati yang berhasil mengubah arang kehancuran menjadi emas murni kebahagiaan rumah tangga yang abadi. Memasuki tahun kedua sejak masa pertobatan total Arga dari jerat dunia hitam judi online, usaha catering rumahan yang mereka rintis dengan tetesan air mata darah itu kini telah bertransformasi resmi menjadi sebuah badan usaha berwujud CV yang memiliki legalitas hukum lengkap dengan nama merek dagang, Catering Larasati Mandiri. Mereka berhasil menyewa sebuah ruko 2 lantai di area strategis pinggir jalan utama kota untuk memindahkan seluruh fasilitas dapur produksi dari rumah ke lokasi baru yang jauh lebih luas, higienis, dan dilengkapi dengan peralatan memasak modern standar industri catering profesional berskala besar nasional. Jumlah pekerja mereka kini telah bertambah menjadi 15 orang. Sebagian besar adalah para ibu rumah tangga miskin dan janda sekitar kompleks lama yang Laras beri pelatihan memasak profesional gratis agar mereka memiliki penghasilan mandiri yang layak untuk menafkahi kehidupan anak-anak mereka di rumah masing-masing. Arga menduduki posisi resmi sebagai manajer operasional dan keuangan CV tersebut, mengurusi seluruh jalur negosiasi kontrak pengadaan makanan dengan puluhan pabrik industri besar, instansi perbankan, hingga instansi kedinasan pemerintah yang kini menjadi pelanggan tetap paket menu makan siang mereka yang bernilai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Keahlian bisnis masa lalu Arga yang dipadukan dengan kejujuran mutlak dan komitmen spiritual barunya membuat manajemen perusahaan berjalan dengan sangat bersih, transparan, dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan dana sekecil apapun yang bisa merusak keberkahan usaha keluarga mereka. Laras sendiri bertindak sebagai kepala desain menu dan kontrol kualitas rasa, memastikan setiap masakan yang keluar dari pintu dapur ruko mereka selalu memiliki cita rasa warisan Nusantara yang autentik,
lezat, dan diolah menggunakan bahan-bahan organik pilihan yang segar tanpa pengawet kimia berbahaya. Keberhasilan finansial yang melimpah berkah ini memungkinkan Laras dan Arga untuk melakukan restorasi total atas seluruh sendi kehidupan keluarga mereka yang dulu sempat hancur lebur dijarah oleh para penagih utang pinjol ilegal di masa kegelapan dahulu kala. Mereka berhasil membeli sebuah mobil operasional niaga baru untuk lancaran pengantaran catering, serta sebuah mobil keluarga jenis SUV putih mewah yang nyaman untuk menggantikan mobil lama mereka yang terpaksa dijual demi melunasi utang awal Arga di awal konflik dahulu kala. Selain itu, tabungan pendidikan masa depan Saras kini telah terisi penuh kembali dalam bentuk deposito syariah jangka panjang yang aman, menjamin kelancaran biaya pendidikan anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi terbaik manapun yang Saras impikan di masa depan kelak setelah ia beranjak dewasa nantinya. Namun, di tengah segala kemewahan materi dan kesuksesan bisnis yang mereka raih saat ini, Laras dan Arga tetap menjaga gaya hidup yang sangat sederhana, rendah hati, dan tidak pernah memamerkan kekayaan mereka di depan publik maupun media sosial secara berlebihan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaya baru lainnya di kota mereka. Rumah lama tempat mereka melewati badai petaka judi dahulu tetap dipertahankan bentuk aslinya tanpa dirombak menjadi istana megah. Mereka hanya memperbaiki atap yang bocor dan mengecat ulang dindingnya dengan warna putih bersih yang sejuk dipandang mata sebagai sebuah monumen pengingat sejarah tentang arti sebuah perjuangan hidup, kesetiaan, dan pengorbanan batin yang tiada tara. Setiap hari Jumat sore, ruko catering mereka selalu menggelar program rutin bertajuk Jumat Berkah, membagikan ratusan porsi makanan kotak gratis dan santunan dana tunai kepada para anak yatim piatu, kaum duafa, dan para pekerja jalanan yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang sesama manusia di kota mereka. Hubungan kerjasama profesional antara Arga dan Riko juga semakin menguat di bidang bisnis baru, di mana perusahaan tempat Riko bekerja kini menjadi salah satu klien terbesar yang mengontrak jasa pengadaan catering makanan karyawan CV Larasati Mandiri untuk durasi kontrak tahunan jangka panjang yang bernilai sangat fantastis menguntungkan kedua belah pihak. Riko sering berkunjung ke ruko catering untuk sekadar minum kopi bersama Arga di jam istirahat, memandangi sahabat karibnya itu dengan tatapan mata penuh rasa bangga yang luar biasa melihat transformasi total hidup Arga yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses yang saleh, jujur, dan menjadi figur ayah serta suami teladan yang sangat dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Reputasi ketangguhan kisah hidup Larasati dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dari kehancuran jerat judi online suaminya perlahan mulai terdengar luas hingga keluar wilayah kota mereka, menarik perhatian berbagai komunitas aktivis perempuan, lembaga psikologi keluarga, hingga media massa nasional yang bergerak di bidang edukasi sosial kemasyarakatan. Laras mulai sering diundang menjadi pembicara utama dalam berbagai acara seminar nasional dan gelar wicara televisi bertema, Ketahanan Keluarga di Era Digital, di mana ia membagikan kisah perjuangan batinnya, strategi mengelola konflik domestik, hingga tips membangun sistem proteksi finansial keluarga dari ancaman judi online dan pinjol ilegal yang kini marak menghancurkan jutaan rumah tangga di seluruh pelosok negeri. Dalam setiap sesi bicaranya di atas panggung seminar yang dihadiri oleh ribuan pasang mata wanita yang sebagian besar sedang mengalami nasib kelam yang sama seperti dirinya dahulu, Laras selalu menyampaikan pesan dengan nada suara yang penuh empati namun tegas tanpa kesan menggurui atau menghakimi kelemahan manusia. Ia menekankan bahwa bertahan dengan suami pecandu judi bukanlah tentang kepasrahan buta yang menerima siksaan penderitaan secara sukarela, melainkan tentang sebuah perjuangan strategis yang terukur yang melibatkan ketegasan logika hukum, penyerahan total keuangan, pemisahan diri dari lingkaran racun, hingga pencarian bantuan profesional psikologi dan spiritual keagamaan yang lurus. Kisah nyata Laras menjadi lentera inspirasi yang sangat kuat bagi ribuan wanita di luar sana, memberikan mereka harapan baru, kekuatan mental, dan panduan taktis untuk tidak langsung menyerah pada keadaan melainkan berani bertarung menyelamatkan masa depan anak-anak mereka dari badai kehancuran domestik. Arga juga tidak tinggal diam dalam misi sosial kemanusiaan ini.
ia secara sukarela bergabung sebagai tenaga konselor mentor di sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, rehabilitasi khusus para pecandu judi online yang didirikan oleh mantan psikolog pesantren tempatnya berobat dahulu kala di luar kota. Setiap akhir pekan, Arga meluangkan waktu di tengah kesibukan bisnis cateringnya untuk mendatangi pusat-pusat rehabilitasi jiwa, duduk melingkar di atas lantai bersama puluhan pria muda yang sedang mengalami frustrasi, kehancuran finansial, dan keputusasaan mental akibat candu judi slot online yang menghancurkan masa muda mereka. Arga membagikan pengalaman pahit dirinya sendiri secara jujur tanpa rasa malu, menceritakan betapa hinanya dirinya saat memalsukan sertifikat rumah dan berbohong di kaki istri, lalu memberikan motivasi spiritual yang kuat tentang bagaimana cara bangkit dari keterpurukan lewat jalur pertobatan total, kerja keras kasar yang halal, dan pengembalian harga diri lelaki di depan keluarga tercinta. Sinergi perjuangan sosial sepasang suami istri ini menciptakan sebuah dampak bola salju kebaikan yang luar biasa besar di tengah masyarakat. Ratusan pria pecandu judi berhasil disembuhkan jiwanya dan kembali ke pelukan hangat keluarga mereka masing-masing berkat program bimbingan konseling mentor yang dijalani Arga bersama lembaga LSM-nya tersebut. Banyak keluarga yang urung bercerai dan memilih jalan damai rekonsiliasi setelah membaca buku autobiografi kisah nyata perjuangan Larasati yang mereka rilis ke pasaran toko buku nasional dengan judul Roda-Roda Semu, memenangkan kembali jiwa yang hilang dari labirin judi online. Buku tersebut menjadi karya terlaris nasional dalam kategori pengembangan diri dan keluarga, mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan menteri Kementerian Sosial, pemuka agama lintas iman, hingga para akademisi sosiologi universitas terkemuka atas kontribusi nyatanya dalam menekan angka perceraian dan kemiskinan akibat dampak buruk judi digital di tanah air. Saras yang kini telah menginjak usia 8 tahun tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang luar biasa cerdas, berprestasi menjadi juara kelas di sekolahnya, dan memiliki rasa empati sosial yang sangat tinggi yang ia warisi langsung dari keteladanan sikap hidup sehari-hari kedua orang tuanya di rumah. Ia sangat bangga melihat ayah dan ibunya sering muncul di televisi atau panggung seminar untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Menghapus total seluruh memori kelam masa lalunya digantikan oleh rasa percaya diri yang tinggi sebagai anak dari sebuah keluarga pemenang yang berhasil melewati ujian badai kehidupan yang paling kejam dengan kegemilangan iman cinta sejati. Sore itu langit kota dihiasi oleh sapuan warna jingga dan keunguan yang luar biasa indah memancarkan kedamaian magis yang menyejukkan jiwa, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun pernikahan Larasati dan Arga yang ke-10 tahun semenjak janji suci pernikahan mereka diucapkan dahulu kala. Mereka menggelar acara syukuran-kesyukuran sederhana namun penuh dengan suasana hikmat kekeluargaan di halaman belakang rumah lama mereka yang kini telah disulap menjadi taman hijau mini yang asri dipenuhi oleh hamparan rumput Jepang yang rapi dan deretan pohon anggrek bulan yang sedang bermekaran indah memancarkan keanggunan alamiah. Seluruh pekerja catering, teman-teman dekat kantor seperti Riko beserta keluarganya, Dinda yang kini telah berdamai sepenuhnya dengan kakak iparnya, hingga Ibu Rahma duduk berkumpul bersama menikmati hidangan tumpeng nasi kuning raksasa yang dimasak sendiri oleh Laras dengan penuh rasa cinta yang mendalam sebagai simbol rasa syukur atas kelimpahan berkah Tuhan sepanjang dekade pernikahan mereka. Setelah para tamu undangan pulang dengan membawa rona kebahagiaan dan bingkisan kue catering yang lezat, suasana di halaman belakang rumah kembali menjadi sunyi menyisakan hembusan angin malam yang sejuk bertiup perlahan menggerakkan dedaunan pohon mangga yang rimbun di sudut taman. Saras yang kelelahan setelah seharian bermain riang bersama sepupu-sepupunya telah tertidur lelap di sofa ruang tamu dalam pengawasan neneknya, Ibu Rahma, yang malam itu memilih menginap untuk menikmati waktu kebersamaan yang lebih panjang bersama cucu kesayangannya tersebut di rumah anak menantunya. Laras dan Arga berjalan beriringan menuju sebuah bangku kayu panjang yang terletak di bawah kanopi taman, duduk berdampingan dengan jarak yang sangat dekat seolah tidak ingin ada sedikit pun celah ruang udara kosong yang bisa memisahkan kehangatan fisik tubuh mereka berdua di bawah kesunyian malam yang indah itu. Arga melingkarkan lengan kanannya yang kini tampak kokoh berotot akibat tahun-tahun kerja keras fisik di dapur catering ke sekeliling pundak Laras,
menarik tubuh istrinya ke dalam sebuah dekapan pelukan samping yang penuh dengan rasa aman, kelembutan, dan penghormatan suci seorang suami yang seutuhnya kepada belahan jiwanya. Ia menatap wajah Laras yang kini memantulkan cahaya rembulan malam yang teduh, menyadari bahwa di balik beberapa garis kerutan halus yang mulai muncul di sudut mata istrinya akibat usia dan jejak badai masa lalu, Laras tetaplah wanita tercantik, terhebat, dan paling suci yang pernah Tuhan ciptakan untuk menuntun jalannya dari kegelapan menuju cahaya kebenaran hidup dunia ini. Arga membisikkan kata-kata janji kesetiaan baru dengan nada suara yang sangat serak bergetar penuh emosi jiwa yang mendalam, bersumpah bahwa di sisa seluruh embusan napas hidupnya di dunia ini, ia hanya akan mengabdikan diri untuk menjadi pelindung sejati, penyedia kebahagiaan, dan hamba yang setia bagi senyuman indah di bibir Larasati hingga maut menjemput nyawa mereka berdua ke haribaan Sang Pencipta kelak. Laras tersenyum sangat manis. Sebuah senyuman yang memancarkan kelegaan batin yang sempurna tanpa ada lagi sisa-sisa beban ketakutan, kecurigaan, atau luka masa lalu yang menghalangi kebahagiaannya malam itu. Seluruh memori kepahitan badai pinjol dan judi online telah dileburnya menjadi sebuah kekuatan hikmat kebijaksanaan hidup yang sangat berharga dalam jiwanya yang merdeka. Ia menggenggam erat telapak tangan Arga yang hangat, menyandarkan seluruh berat tubuh dan jiwanya ke dada bidang suaminya, mendengarkan detak jantung Arga yang berdenyut dengan ritme yang teratur, jujur, dan penuh dengan detak cinta sejati yang tidak lagi ternoda oleh kepalsuan permainan duniawi yang fana itu. Laras memejamkan matanya dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan, menyadari bahwa keputusannya setahun lalu untuk tidak egois memilih bercerai melainkan bertahan bertarung mendampingi suaminya melewati badai candu judi telah membawa mereka berlabuh di dermaga terakhir cinta sejati yang hakiki. Sebuah pernikahan suci yang tidak lagi bisa digoyahkan oleh badai bumi manapun, karena fondasinya telah diuji dan dibangun di atas batu karang iman kejujuran yang abadi sepanjang masa. Malam semakin larut membawa kesunyian yang kian pekat melingkupi rumah sederhana mereka, namun di dalam taman belakang itu, cahaya cinta sejati Larasati dan Arga tetap menyala terang benderang mengalahkan kegelapan malam, memancarkan aura kedamaian, keberkahan, dan kemenangan moral sebuah keluarga kecil yang berhasil mengalahkan monster judi online lewat kekuatan kesetiaan, kerja keras yang halal, dan pengampunan tulus yang bersumber dari kasih sayang Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh di jalan kebenaran hidup ini. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh ke dalam lubang yang sama, melainkan tentang keberanian untuk berbalik arah sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda malam ini bersama cerita setengah sadar. Semoga ada hikmat yang bisa kita bawa pulang untuk esok hari. Saya pamit, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika Anda merasa kisah-kisah di channel ini memberikan sudut pandang baru atau sekadar menemani waktu rehat Anda, dukung kami dengan cara tekan tombol like, share cerita ini kepada kerabat Anda, dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan babak terbaru dari kisah kami.